Di bawah tarikan gulungan naga air, Luo Zeng dengan cepat tersedot ke dasar laut. Di bawah tatapan itu, aku segera menemukan cahaya lilin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa cahaya lilin agak kuning, mungkin karena air laut yang sebenarnya di dalam pusaran air ternoda. Aku tidak tahu apakah ada kelelawar hijau di dekat lilin ini. Begitu lilin mendekat, Luo Zeng juga berhati-hati. Kelelawar hijau itu dianggap sebagai jiwa yang kuat, tetapi mereka bukan ancaman bagi tubuh Luo Zeng. Tepat saat dia meraih lilin, daerah sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi sekelompok lampu hijau, hampir seperti yang dipikirkan Luo Zeng, dan 4 kelelawar hijau muncul. Prosesnya, seperti yang sebelumnya, sepenuhnya bergantung pada tirani daging dan menghancurkan makhluk-makhluk jiwa ini secara langsung. Kemudian tangan Luo Zeng padam oleh cahaya lilin, dan naga di laut menghilang. Dari laut, air laut yang diwarnai tidak lagi dipenjara oleh pusaran air, dan mengalir ke segala arah. Air laut kuning tiba-tiba menyebar. Sifat yang sama yang lolos dari pusaran adalah tikus telinga. Hei, ini sangat menarik, mengekspresikan kegembiraannya dalam bahasa yang aneh, dan perahu kecil sejati terus berputar di sekitar es. Setelah beberapa putaran, tikus itu berhenti dan menatap Ling Xuang. Hei, bagaimana kita bekerja bersama? Ada peluang bisnis yang sangat besar. Tidak banyak orang yang terperangkap dalam pusaran, jika orang-orang itu dilepaskan. Dewa yang diterima bisa lebih dari 10 juta. Keluarga telinga dan tikus kaya akan minyak, dan ras ini juga pandai mempelajari bisnis. Ling Xuang berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah melepaskanmu, kamu pergi. Hei, Gunung Tai bisa bekerja sama dengan kita, hehe, tikus telinga masih terbungkus Ling Xuang. Ling Frost memandangi laut di sekelilingnya, dan hatinya gelisah. Luo Zeng harus menyerahkan lilin padanya, tapi sekarang dia tidak muncul. Apakah berbahaya di dasar laut? Aku tidak tertarik pada kerjasama, terlalu cepat. Napas Ling Xuang tiba-tiba menjadi dingin, dan jiwa-jiwa lebih tersembunyi dengan pembunuhan yang ganas. Telinga dan Mouse melihat bahwa Ling Xuang ingin memulai, dan merasa tidak dapat dijelaskan. Di bawah kesedihan, masih mengemudikan perahu yang sangat mudah untuk pergi, tetapi bisnis ini tidak mau menyerah. Setelah telinga dan tikus berjalan pergi, Ling Xuang mendengar bunyi, jepret, dan percikan air di belakangnya, dan jantungnya terlepas. Apakah ini lancar? Ling Frost bertanya. Luo Zeng melemparkan lilin ke kapal Ling Xuang. Dia mendengus dan tertawa. Mengapa orang itu selalu membungkusmu? Ling Frost mengerutkan kening dan berkata, ia ingin melakukan bisnis, ingin membuka pusaran air lainnya. Jika aku ingin melakukan bisnis ini, aku tidak bisa bekerja sama dengannya. Luo Zeng tersenyum dingin. Kemampuan untuk menempatkan lilin ke dasar lautan makna sebenarnya, hantu tahu seberapa kuatnya. Menurut perkiraan Luo Zeng, mengambil 3 atau 4 lilin sudah menjadi batasnya. Jika menyebabkan perhatian pihak lain, Luo Zeng mungkin tidak bisa memakannya. Pergi. Jadi aku menolak, dan mengusirnya. Ling Xuang tersenyum manis. Tunggu aku. Luo Zeng sekali lagi menarik daging dari lautan makna yang sebenarnya, dan segera kesuburan dan perahu yang benar kembali lagi. Sekarang dia telah menetap di kota naga, bertahan hidup bukan lagi tujuan utama. Dengan sumber daya Tiangong, Luo Zengxi harus dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Setelah Ling Frost menyerahkan lilin kepada Luo Zeng, keduanya sekali lagi pergi ke kedalaman lautan niat sejati. Di kedalaman ke-8 tak berujung, tentakel perlahan-lahan membengkak di dasar lumpur. Ketika tentakel menembus lumpur, sedikit cahaya terang dinyalakan. Itu adalah cahaya lilin putih keperakan. Hal yang paling berharga dalam wilayah gelap bukanlah jiwa, tetapi terang. Lagi pula, kegelapan tercakup dalam rawa yang tak berujung ini. Ketika sedikit cahaya lilin menyala, berbagai kelelawar besar, nyamuk terbang, dan serangga aneh akan berkumpul dengan cepat. Ini adalah makhluk-makhluk yang membangun jiwa, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada pengertian umum tentang matahari. Tetapi cahaya lilin itu mematikan bagi makhluk-makhluk jiwa ini. Tetapi ketika mereka dekat, mereka tidak akan digunakan untuk waktu yang lama. Mereka akan dinyalakan oleh cahaya lilin ini, dan mereka akan terbakar sepanjang waktu. Meski begitu, makhluk-makhluk jiwa ini adalah para pelayan. Hei! Tentakel tiba-tiba membanting sesaat. Bidang kekuatan putih muda terbentuk di sekitar cahaya lilin, menghalangi makhluk-makhluk jiwa yang menjengkelkan itu. Segera setelah itu, sosok lain muncul di sekitar medan gaya. Ini sebenarnya adalah seorang wanita manusia, tepat di belakangnya, sepasang sayap kupu-kupu besar, dalam gelap terhadap lilin untuk menguraikan sosok anggunnya. Jadi, apa yang harus aku panggil? Wanita itu dengan rakus memandangi lilin dan bertanya dengan lembut. 1 bulan, 2 cahaya lilin padam, sebuah suara aneh muncul dari dasar rawa. Wanita itu berpikir sejenak, dan berkata, apakah ada badai besar di laut bulan ini? Seharusnya tidak, jawab suara aneh itu. Itu benar-benar aneh, wanita itu tidak tahu, dan keadaan jiwa matahari akan dipecah menjadi lautan makna yang sebenarnya. Siapa yang bisa memadamkan lilin? Dia menambahkan, apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk menyelidiki? Tidak, begitu banyak lilin yang diatur, selalu ada beberapa kecelakaan. Kamu, untuk mempercepat kemajuan, lanjut suara aneh itu. Kami juga ingin menjadi lebih cepat, tetapi lilinnya tidak cukup, kata wanita itu tanpa daya. Ada ribuan lilin di aula, dan aku akan membiarkan mereka datang sesegera mungkin, kata suara aneh itu. Di wajah wanita itu, dia menunjukkan ekspresi bahagia. Oke, tanyakan orang dewasa. Lalu dia berkata, tapi pria besar, aku ingin menutup lautan makna yang sebenarnya. Aku takut aku membutuhkan jutaan, bahkan puluhan juta lilin. Jumlahnya tidak cukup sekarang, dan itu bahkan tidak bisa mengganggu mereka. Makhluk kelas bawah itu bahkan belajar mewarnai pusaran air. Dia juga menemukan bahwa warna sebagian besar pusaran air di lautan makna sebenarnya telah berubah beberapa waktu yang lalu.
Setelah pengamatan yang cermat, ditemukan bahwa pusaran itu diwarnai dengan warna, agar tidak salah. Hei, ini adalah langkah yang tidak berarti. Ini bukan hanya wilayah gelap kita untuk menempatkan lilin. Kamu hanya harus mengikuti instruksiku dan melakukannya, kata suara itu pelan. Mengerti. Wanita itu melakukan upacara. Kemudian tentakel itu menghantam, dan lilin yang baru saja dinyalakan terbang ke arah wanita itu, dan tentakel perlahan-lahan merambat ke kedalaman lumpur. Dan wanita itu tidak sabar untuk bergegas dan memegang lilin di tangannya, seperti permata, menatap percikan lilin. Cahaya, ini adalah kemewahan abadi. Ketika medan kekuatan menghilang, makhluk-makhluk jiwa di sekitarnya dikelilingi. Wanita ini tidak selembut amarah Sudaren. Di hadapan cacing-cacing menjijikkan yang ingin berbagi cahaya ini, dia selalu membunuh orang yang tidak bersalah. Saat dia melambaikan tangannya, angin kencang berputar di sekelilingnya, jiwa-jiwa tiba-tiba terpotong dan hancur,